Pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan program kesayangan Anda di Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya, Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo. Pemirsa, masih terkait dengan topik seputar serangan yang terjadi di Timur Tengah Asia akan menjadi sajian pembuka kami, pemirsa, di mana yang terbaru update-nya ada ledakan besar yang mengguncang wilayah pinggiran selatan kota Beirut, Lebanon pada Rabu waktu setempat. Kita lihat. Lebanon Selatan dan dikerahkan ke beberapa lokasi dekat perbatasan yang tujuannya adalah untuk memperkuat pertahanan mereka. Sementara itu ada 30.000 orang warga Lebanon sudah mengungsi dan mencari tempat perlindungan sejak hari Selasa kemarin. Ini juga ramai diperbincangkan di media sosial terkait dengan serangan yang terus terjadi, kemudian konflik antara Israel, Amerika Serikat dengan Iran yang terus memanas. Pemirsa. Yang juga jadi hot topic dalam negeri, pemirsa, ada sejumlah pekerja tambang dan alat berat yang terseret derasnya material vulkanik banjir lahar dingin Gunung Merapi di Magelang, Jawa Tengah. Weh, jangan! Engkau na iso mencolok! Engkau na iso! Orang iso engkau, weh! Engkau, weh! Jangan sodo cilik! Beginilah pemirsa suasana mencekam yang terekam saat banjir lahar dingin tiba-tiba menerjang aliran sungai Menowo. Ada sejumlah pekerja tambang yang berusaha untuk menyelamatkan diri dengan bertahan di atas alat berat yang mulai hanyut terbawa arus material seperti yang kita lihat di layar kaca, pemirsa. Dan tak hanya alat berat, ada beberapa unit truk pengangkut pasir yang juga dilaporkan ikut hanyut bersama dengan sejumlah orang yang tengah beraktivitas di lokasi tambang lereng Merapi. Ada satu orang helper alat berat bernama Iwan yang kemudian ditemukan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Sementara itu ada 4 orang lainnya yang juga masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Kita akan sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bupati Magelang, Grengseng Pamuji terkait dengan kasus ini. Sampai hari ini sudah teridentifikasi 1 korban meninggal dan identifikasi lagi ada 4 yang belum terindikasi belum ditemukan. Korban luka-luka semuanya sudah 6. Nah, korban luka-luka 6 yang dirawat di Rumah Sakit Muntilan ada 2. Yang lain sudah bisa pulang. Next, pemirsa, ada lagi yang sedang hot dibicarakan di media sosial. Tahu nggak, Jason? Jadi ada kemarin terjadi sebuah OTT di Bupati Pekalongan, Fadia Arafik. Salah satu yang juga terlibat di dalamnya membantah soal keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Betul, jadi inilah visual pada saat Fadia Arafik ini diperiksa di gedung KPK, pemirsa. Dan Fadia ditangkap KPK bersama dengan sejumlah pelaku lainnya dalam satu operasi tangkap tangan. Dan pada saat kita lihat di visual ini, ketika dirinya keluar dari gedung KPK, nampaknya wajahnya memang ditutupi dengan selendang atau kain. Mungkin merasa malu dengan pemeriksaan yang saat ini dijalani. Jadi Bupati Pekalongan Fadia Arafik ini memberikan pernyataan sebelum masuki mobil tahanan KPK bahwa dirinya ini tidak terjaring katanya dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan keterlibatan dalam proyek pengadaan barang dan jasa termasuk tenaga alih daya atau outsourcing. Tapi Fadia berdalih tidak pernah ikut campur dalam proses tersebut. Bahkan saat diperiksa penyidik KPK, Fadia menyatakan ia sama sekali tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan. Karena dulunya ia penyanyi dangdut. Masih ingat kan lagunya? Ciki-ciki bum-bum, alala bum-bum gitu ya. Jadi dia nggak ngerti katanya, itu dalih yang kemudian disampaikan. Waktu OTT bisa bilang nggak ngerti, waktu maju ya kan menjadi pemimpin daerah. Lupa gitu, dulu pun nyanyi dangdut. Makanya itu sekarang dijadiin alasan pada saat pemeriksaan. Lalu begitu kita akan sama-sama simak lagi apa pernyataan yang disampaikan Fadia Arafik saat dibawa petugas. Saya tidak ada barang apapun yang diambil, dan pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah. Saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun barang saya dilakukan. Demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa, Ibu?
nggak membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. Bu, Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga Bu ya, perusahaannya Bu? Enggak, saya tidak ikut Pak. Itu harus Bu jatuh Bu. Itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Itu perusahaan siapa Bu? Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya. Itu ya yang tadi disampaikan oleh Bupati Pekalongan. Nah, pemirsa, sebelumnya KPK melakukan OTT 7 pada tahun ini yang terjadi di 2 lokasi berbeda. Nah, salah satu yang diamankan adalah Fadia. Ia diamankan di wilayah Semarang bersama dengan 3 orang lainnya, sedangkan 11 orang lain diciduk KPK di wilayah Kabupaten Pekalongan. Jadi KPK menduga ada korupsi soal pengaturan proyek di sejumlah dinas untuk memenangkan vendor tertentu yang tadi sempat disebut oleh Fadia pada saat ditanya oleh awak media. Selain itu juga terkait dengan dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, termasuk salah satunya adalah pengadaan outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Ini nih yang sering nyolong batik. Next, bahas apa Jason? Ini yang pastinya udah mulai macet-macetan. Padahal mungkin lebarannya masih ada sekitar 2 mingguan lagi lah ya. Gitu ya. Nah, ini udah macetnya udah terlihat pemirsa, tapi ini ada antreannya itu truk pemirsa yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Coba kita sama-sama simak seperti apa kondisinya. Nah, beginilah pemirsa kondisi lalu lintas dari pintu keluar Tol Merak menuju Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten yang sudah padat oleh ribuan truk ekspedisi yang membawa berbagai bahan logistik untuk dikirim ke Pulau Sumatera. Saat ini kondisi lalu lintas maupun muatan kapal memang masih didominasi oleh truk-truk besar pemirsa. Dan kondisi gelombang laut yang tinggi membuat penumpukan kendaraan jadinya tak terhindarkan karena mereka harus menunggu waktu yang tepat begitu ya untuk kemudian bisa sampai dengan selamat pada saat nantinya menyeberang. Itu tadi pemirsa ada beberapa hot topic yang kami sajikan untuk Anda pagi ini. Selanjutnya masih ada berita utama lain dalam Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.